Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Ini semua gara-gara lo, ucap Rasya. Sungguh saya tidak tahu bahwa anak akan menjadi korban, ucap Gara. Semua keluarga menatap Rasya dan Gara. Lo mafia, musuh lo di mana-mana. Seharusnya anak nikah bukan sama lo. Lo bukan orang yang baik, ucap Rasya keluar dari ruang rawat anak dan membuat Gara tersentak hatinya. Keluarga keluar ruangan rawat Ana membiarkan Gara di dalam supaya Gara bisa berduaan dengan istrinya. Ana, kakak kamu benar, kakak bukan orang yang baik, ucap Gara menangis mengelus pipi istrinya. Ini bukan salah kamu sayang, ini musibah, nak, istighfar, Ana akan baik-baik saja, ucap Nadia menghampiri putra semata wayangnya dan memeluknya. Setengah hidup Gara ada pada Ana mah. Gara tahu ini salah Gara mah, ucap Gara menangis tubuhnya lemas. Gara, tidak semuanya salah kamu, takdir Allah baik, ada hikmah di balik semua ini. Kamu sholat memohon kepada Allah, gih sayang, suruh Nadia lalu diangguki oleh Gara. Gara melihat ke arah Ana yang tengah terbaring tak sadarkan diri. Gara mencium kening istrinya dan pergi keluar ruangan untuk menuju musola yang ada di rumah sakit tersebut. Sesampainya Gara di depan musola, Gara mengambil wudhu. Selesai berwudhu, Gara masuk musola untuk sholat. Selesai sholat, Gara berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Rab, selamatkan istriku, sadarkan dia dari komanya, ya Rab. Kembalikan dia ke pelukanku. Aku tahu ya Allah, ya Rab, begitu banyak dosa-dosaku. Jangan hukum aku dengan membuat istriku tidak berada di sampingku. Jangan hukum aku lewat istriku yang sangat aku cintai. Batin Gara dengan air matanya membasahi pipinya. Suatu musibah akan ada hikmah di balik semua ini, nak. Jangan bersedih. Allah tidak akan memberikan ujian di batas kemampuan hambanya. Seorang kakek berpakaian sorban putih dan jubah putih duduk di samping Gara. Gara menoleh kepada kakek yang ada di sebelahnya. Saya seorang penjahat. Saya sudah banyak membunuh orang-orang yang tidak berdosa dan Allah menghukum saya dengan membuat istri saya koma di rumah sakit akibat perbuatan saya selama ini, ucap Gara dengan tangisnya. Bertaubatlah kepada Allah SWT. Apa mungkin Allah akan menerima taubat saya? Allah berfirman, Qs. An-Nisa ayat 17. Inamat taubatu, alalahi lilazina ya'malunas su'a bijahalatin summa yatubuna min qoribin fa'ulaika yatubullahu alaihim, wa kanaulahu aliman hakimah. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Qs. An-Nisa 17. Apa dengan saya bertaubat Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan mengembalikan istri saya kepada saya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu, nak, dengan kamu bertaubat bersungguh-sungguh, insya Allah. Allah akan menyadarkan istrimu, nak. Terima kasih atas penjelasannya, kek. Saya akan segera bertaubat sekarang, tapi saya tidak tahu doa taubatnya, kek. Bolehkah kakek memberitahu saya doa niat taubatnya? Tentu, nak, dengarkan kakek. Usoli sunatat taubati rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala.
Artinya, saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah SWT. Gara mengangguk paham dan berdiri dari duduknya untuk menunaikan sholat taubat. Terima kasih kek, saya sholat taubat terlebih dahulu. Silahkan nak. Gara memulai sholat taubatnya dengan penuh air mata. Setelah selesai sholat taubat, Gara berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Rab, ampuni hamba-Mu yang penuh dosa ini. Aku bertaubat nasuha kepadamu ya Allah. Aku mohon kembalikan istriku ke pelukanku, sadarkan istriku dari komanya, batin Gara. Sesaat Gara berdoa, Ana di ruang rawatnya mulai mengerahkan jari tangannya membuat keluarga yang berada di ruangan menoleh ke arah Ana dan segera memanggil dokter. Lalu dokter pun memeriksa. Subhanallah, sungguh keajaiban dari Allah SWT, pasien sudah melewati komanya, dan sekarang dalam keadaan stabil dan akan segera sadar. Alhamdulillah ya Allah, ucap seluruh keluarga Ana dan keluarga Gara. Saya permisi. Dokter pun pergi. Ana mulai membuka matanya perlahan dan melihat sekeliling. Kak Gara, lirihnya. Keluarga melihat Ana dan tersenyum tangis haru. Ana sayang, ucap Aditya. Masya Allah adik kakak, ucap Rasya. Aisyah langsung mencium kening putrinya. Di mana suami Ana? Tanya Ana dengan masih lemas. Untuk apa kamu mencari suami kamu yang sudah membuat kamu seperti ini, ucap Rasya. Rasya, jaga bicaramu, ucap Aditya membuat Rasya mengangguk. Maaf, ucap Rasya. Suami kamu ada di musola sedang mendoakan kamu sayang. Akan mamah panggilkan Gara, ucap Nadia bergegas menemui Gara di musola dan sesampainya di musola Nadia memanggil Gara. Gara. Gara yang tengah berbicara dengan kakek yang ada di sampingnya pun menoleh ke arah Nadia dan berdiri langsung menghampirinya. Kenapa mah? Ana baik-baik saja. Ana sudah sadar nak. Alhamdulillah ya Allah. Dia manggil kamu, nyari kamu. Baik mah, ayo ke sana. Saat Gara ingin keluar musola, Gara menoleh ke arah belakang dan kaget ketika melihat sang kakek bersorban putih dan jubah putih menghilang. Cari siapa Gar? Tadi ada seorang kakek, ngobrol dengan Gara. Mamah lihat kan? Kakek, mem gak lihat siapa-siapa, sudah Gara ayo. Gara mengangguk bingung terkejut tapi Gara bergegas menghampiri Ana di ruang rawatnya. Ana sayang, ucap Gara langsung menghampiri Ana yang sedang berbaring. Keluarga melihat Gara datang dan memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan rawat Ana. Kakak, kamu udah sadar? Kap, kap, kap. Gara mencium kening istrinya beberapa kali membuat Ana tertawa kecil. Kakak, aku tahu kakak doain aku. Bagaimana kamu tahu? Wallahualam kak, itu yang aku rasakan. Lalu Gara menceritakan kepada Ana tentang kakek bersorban putih dan jubah putih yang tiba-tiba hilang. Kakak serius? Serius sayang. Semoga ini awal yang baik. Semoga. Gara tersenyum bahagia melihat istrinya ini kembali sadar. Kakak abis nangis. Iya sayang, doain kamu. Kekuatan cinta dan doa. HMMM. Bisa ae. Ana dan Gara tersenyum satu sama lain. Aku mau kita jadi orang tua kakak, ucap Ana sambil tersenyum. Orang tua? Tanya Gara bingung sambil menyeringitkan dahinya. Iya, seorang ayah dan ibu, ucap Ana. Oh itu, kamu beneran nih. Ucap Gara sambil tersenyum lebar atas permintaan istrinya dan langsung diangguki oleh Ana. Tapi kamu harus sembuh dulu ya sayang, maafin kakak karena kakak kamu jadi seperti ini, ucap Gara menyesal sambil memperlihatkan raut sedihnya.
Enggak papa kok kak, aku baik-baik aja. Selama kakak bersama aku, ucap Ana sembari tersenyum berusaha membuat suaminya tidak merasa bersalah. Makasih ya sayang, ucap Gara mencium kening istrinya. Ana memejamkan matanya merasakan ciuman suaminya di dahinya. Kakak aku ingin tidur, kakak juga tidur ya kak ini udah malam, ucap Ana. Gara melihat istrinya yang nampaknya sudah mulai mengantuk. Ya udah tidur ya, kakak temenin kamu. Iya kak, night kakak. Night sayang. Kak, bibir Gara mendarat di bibir Ana sekilas, membuat Ana terdiam sejenak dan pipinya memerah seperti kepiting rebus menahan rasa salah tingkahnya. Gara yang melihat Ana salah tingkah pun tertawa kecil. Cie salting nih ye, ucap Gara menggoda istrinya. Ih enggak, ucap Ana lalu bersembunyi di balik selimut menutupi wajahnya. Iya bobo gih bobo. Ana tidak merespon ucapan Gara, karena Ana sudah tertidur dan sudah ke dalam mimpi. Gara duduk di kursi ruang rawat Ana dan menelpon Alex. Halo Lex. Halo selamat malam bos, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan laptop dan berkas-berkas di ruang kerja saya di kantor, bawa ke Res Jakarta Hospital. Baik bos. Gara menutup teleponnya dan mengecek sosial media. Saking sibuknya Gara dia hanya sesekali membuka sosial media dan alangkah terkejutnya Gara melihat berita ANNASTAZYAAS Zahra istri dari SAGGARA Nalendra yang tertembak akibat masalah balas dendam Hendrik Mahardika akibat adiknya yang bunuh diri karena SAGGARA Nalendra. Astaga Tuhan, bagaimana mungkin berita ini siapa yang memberitakan hal ini? Astaga batin Gara. Tok, tok, tok. Gara membuka pintunya dan melihat Alex datang dan menyuruhnya masuk. Bos kenapa wajah bos begitu tegang? Gara memperlihatkan berita yang dia lihat barusan. Bagaimana mungkin bisa terjadi bos? Saya mau kamu urus berita ini, jangan sampai keluarga saya dan keluarga istri saya melihat berita ini. Baik bos saya akan urus berita itu, saya permisi bos, ucap Alex lalu pergi dari hadapan Gara. Gara duduk di sofa ruang rawat dan mulai membuka laptopnya dan mengerjakan pekerjaan kantor. Waktu menunjukkan pukul 0. Gara yang masih mengerjakan pekerjaan kantor pun mulai mengantuk dan menutup laptopnya dan berbaring tertidur di sofa ruang rawat. Kini malam berganti pagi Gara membuka matanya dan melihat Ana sudah tertidur di sampingnya. Ana, ucap Gara pelan. Ana sedang tidur memeluk suaminya dengan posisi tidur menyamping. Gara lalu memeluk istrinya sehingga keduanya saling berhadapan. Kamu ngapain tidur di sini kamu lagi sakit nah, ucap Gara pelan mengelus pipi Ana dengan tangan kirinya. Ana terbangun dari tidurnya melihat wajah Gara di hadapannya sambil tersenyum. Pagi kakak, pagi sayang. Gara menarik tubuh Ana sehingga membuat mereka tiduran menyamping tidak terhalang apapun jarak keduanya sangat dekat. Ana terkejut dan memegang kerah baju Gara dengan kedua tangannya. Kakak, ih nanti kalau jatuh gimana? Rengek Ana. Enggak akan, kakak pegangin kamu. Nanti kalau ada yang masuk ke ruangan rawat aku gimana? Enggak akan. Lagian kamu ngapain tidur di samping kakak? Nanti kalau jatuh gimana? Untung kakak bangun kalau enggak mungkin kamu udah jatuh ketendang sama kakak. Ana tersenyum dan melihat Gara yang khawatir kalau dirinya terjatuh. Aku mau pulang. Nanti kakak tanyain ke dokter ya kamu udah boleh pulang apa belum? Makasih kakak. Iya sayang.
Setiap kali Gara memanggil dirinya dengan sebutan sayang, Ana selalu salah tingkah. Langsung Ana bangun untuk duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Gara melingkarkan tangannya di pinggang istrinya yang sedang duduk membelakanginya. "Kakak kenapa?" Gara bangun dan duduk di samping Ana. "Malu." Gara memegang kedua tangan Ana. "Malu kenapa sayang? Jangan panggil sayang, malu." Gara mengernyitkan dahinya dan menggulung tawanya. "Sayang, sayang, sayang." Langsung pipi Ana memerah seperti kepiting rebus menahan diri untuk tidak salah tingkah. Gara melihat wajah istrinya dan langsung tertawa. Pipinya merah benar," ucap Gara gemas, langsung menangkup kedua pipi Ana dengan kedua tangannya. Ana terlihat ngambek dan mengerucutkan bibirnya, matanya melihat ke arah lain. Gara yang mengerti istrinya ini sedang ngambek lalu mencium kedua pipi istrinya sekilas. "Hei, jangan ngambek dong ya. Nyebelin." "Maaf ya." Ana melihat Gara dan mengangguk, lalu Gara memeluk istrinya. "Kakak bisa nyebelin juga ya ternyata." Enggak lah kakak, enggak nyebelin kakak tuh ngangenin." Ger sumpah pede banget. Gara melepaskan pelukannya dan menggelitik istrinya, sehingga membuat Ana tertawa terbahak-bahak karena geli membuat Gara semakin gemas dengan istrinya. "Kakak berhenti, ampun." Gara berhenti menggelitik istrinya dan tertawa. Puasnya kakak gelitikin kamu. Kakak jahil. Habisnya kamu bikin kakak gemas." Ana memeluk suaminya dari samping dan Gara membalas pelukannya. Hari ini Ana dan Gara pulang dari rumah sakit, dan mereka pulang menuju ke rumah. Selama di perjalanan Gara dan Ana saling berbincang-bincang seru. Beberapa menit kemudian Gara dan Ana turun dari mobil masuk rumah. "Akhirnya aku pulang ke rumah," ucap Ana senang. "Iya ucap Gara tersenyum. Ana memeluk Gara dengan sangat erat. "Jangan tinggalin aku ya kakak, aku nggak mau sendirian," ucap Ana. "Tinggalin kemana coba ucap Gara memeluk Ana. "Kemana aja kak, jangan tinggalin aku," ucap Ana. "Iya sayang iya. Sana tiduran," ucap Gara. Ana mengangguk lalu tiduran. Gara melihat ke arah istrinya duduk di sampingnya. Handphone Gara berbunyi, ada pesan masuk dari Alex. "Alexander, bos saya telah menangkap orang yang telah menyebarkan berita tentang penembakan yang terjadi pada istri bos Sagara Nalendra. Bawa ke tempat biasa. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Alex, tunggu saya di sana." "Alexander, baik bos, laksanakan. Saya menunggu bos di sini dengan beberapa bodyguard." Sagara Nalendra, "Kerja bagus. Saya akan bayar mahal kamu untuk hal ini." "Alexander, Bu bos gimana bos? Apa dia tidak akan curiga kepada bos?" Sagara Nalendra, "Dia pasti akan bertanya. Saya akan pergi kemana ketika dia bangun. Saya akan pergi ketika istri saya tidur." Alexander, "Baik bos." Gara red chat. Readers masih ingat part kemari yang bagian ini. Gara menutup teleponnya dan mengecek sosial media. Saking sibuknya Gara, dia hanya sesekali membuka sosial media dan alangkah terkejutnya Gara melihat berita ANNASTAZYAAS Zahra, istri dari SAGGARA Nalendra yang tertembak akibat masalah balas dendam Hendrik Mahardika akibat adiknya yang bunuh diri karena SAGGARA Nalendra. Sagara Nalendra, the king of mafia. Dia tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Berani memberitakan hal itu, akan mati di tangan Gara. Ya, Alex, tangan kanan Gara telah berhasil menangkap orang yang menyebarluaskan berita itu.
Tidak butuh waktu lama untuk menangkap siapa saja orang yang berani kepada Gara. Gara melihat Ana yang tertidur pulas. Sekarang pukul 23 Gara pergi untuk ke markas tempat di mana dia membunuh orang yang telah berani melawan dirinya. Ana sebenarnya belum tidur. Ana penasaran Gara akan pergi kemana malam-malam begini. Akhirnya Ana mengikuti Gara dengan naik mobilnya sendiri. Gara sampai di markas tempat biasa ia menghabisi mangsanya, dan masuk ke dalam tempat yang bisa dikatakan sebagai gudang kosong. Ana sampai di tempat mobil Gara berhenti dan ikut masuk ke dalam markas Gara. "Hello all," ucap Gara. "Hello the king of mafia Sagara Nalendra," ucap para bodyguard. "Bos, ini dia orangnya yang telah menyebarkan berita tentang penembakan istri bos," ucap Alex menunjuk pria yang menyebarluaskan berita tentang penembakan Ana yang tertutupi oleh kain di wajahnya. "Buka penutup wajahnya," perintah Gara. Saat kain penutup muka itu dibuka oleh Alex, alangkah terkejutnya Gara. Yang menyebarkan beritanya adalah rahasia kakak iparnya sendiri, kakak dari Ana. "Rahasia," ucap Gara terkejut. "The King of Mafia Sagara Nalendra," ucap rahasia tegas. Ana melihat rahasia yang diikat dengan wajah yang luka. "Abang!" teriak Ana langsung memeluk abangnya. Refleks Gara terkejut melihat kehadiran Ana di sini. Rahasia tersenyum. "Kak Gara, kakak mau lukain abang aku. Lawan aku kalau begitu," ucap Ana menatap Gara dan menarik kerah baju Gara dengan kedua tangannya sambil meneteskan air mata. Kerah baju Gara ketarik oleh Ana dan Gara menatap mata istrinya yang mulai menangis. Gara memegang kedua tangan Ana yang mencengkram kuat kerah baju Gara. "Ana, dengerin kakak," ucap Gara. "Kakak jahat, jahat," ucap Ana sambil menarik kerah baju Gara sambil menangis. Gara memberikan kode agar bodyguardnya melepaskan rahasia. Bodyguardnya pun melepaskan rahasia. "Ana sayang," ucap Gara langsung memeluk istrinya. "Lepasin abang aku," ucap Ana. "Abang kamu udah kakak lepasin, lihatlah," ucap Gara. Ana langsung melihat rahasia dan memeluknya. Rahasia benar-benar kurang ajar, berani sekali dia menyebarkan berita itu, batin Gara. "Kakak sana pulang biar aku bicarakan hal ini dengan Kak Gara," ucap Ana lalu Rasya pun pergi. Ana melihat Gara dan memeluknya. "Jangan lakukan ini lagi Kak, sungguh ini tidak baik." "Iya sayang, kakak minta maaf ya, kakak nggak tahu awalnya kalau itu abang kamu." "Ayo pulang," ucap Ana. Dengan perasaan emosi Nahub ditahan, akhirnya mereka pulang ke rumah dan sampai di rumah. Gara duduk di sofa dan menyadarkan tubuhnya ke sofa. Ana duduk di pangkuan Gara dengan posisi duduk menyamping. "King Mafia is my husband," ucap Ana. "Yes, I'm Mafia you husband," ucap Gara sambil mengelus air mata Ana bekas tadi menangis. Ana melingkarkan kedua tangannya di leher Gara, membuat Gara tersenyum. "Wai, Ana, jangan lakukan itu lagi. Akan kakak coba." Gara melepaskan cadar yang dipakai oleh Ana. Seketika Ana berlaku manja dan menggoda Gara. Gara memeluk pinggang istrinya sehingga Ana dekat dengan Gara. Tangan Ana menahan ke depan dada Gara. "Beraninya menggodaku, nakal kamu," ucap Gara dengan tatapan tajamnya. "Kenapa, apa kakak tidak suka?" ucap Ana dengan tatapan yang membuat Gara tergoda. Kayaknya Ana salah minum obat, kok jadi begini. Gara langsung mengendong Ana ke kamar dan, "Mohon maaf, saya SKIPP adegan suami istrinya." Hari pun berganti pagi dan Ana dengan Gara masih berada di ranjang.
Gara melihat istrinya yang sedang tidur dan Gara mencium Ana. Ana berdehem karena Gara mencium dirinya. Ana, tadi malam itu menyenangkan, kakak mau lagi, ucap Gara yang tiba-tiba meminum milk langsung dari Ana seperti bayi. Ah kek, ucap Ana langsung terkejut karena Gara minum milk langsung pada dirinya seperti bayi. Kakak aduh sakit lepasin, protes Ana. Gara langsung ketawa tapi masih minum milk langsung pada Ana seperti bayi. Kakak sakit, protes Ana menjauhkan kepala Gara dari diri Ana. Gara mendongakkan kepalanya ke atas melihat wajah Ana. Kakak belum puas ucap Gara sambil memperlihatkan pupiesnya. Ini masih pagi banget loh. Udah kak bangun, ucap Ana langsung lari masuk kamar mandi. Gara melihat istrinya masuk kamar mandi dan tersenyum. Astaga, bisa-bisanya lakuin itu di pagi hari, batin Gara. Gara menonton film di dalam kamar sambil makan camilan, dan Ana keluar kamar mandi dan melihat Gara. Aih kakak, ucap Ana. Apa sayang? Tanya Gara. Nonton nggak ngajak, ucap Ana cemberut dan ngambek. Gara melihat ke arah Ana dan langsung menarik tangan Ana ke pelukannya membuat Ana terjatuh ke pelukan Gara dengan tangan kiri Ana memegang bahu Gara. Jangan ngambek dong, cantiknya bisa hilang nanti, ucap Gara membelai pipi Ana. Ana tersenyum memeluk Gara. Wanginya istri kakak, ucap Gara memuji. Kakak mandi dulu ya, ucap Gara lalu ke kamar mandi. Ah, teriak Ana. Gara kaget langsung keluar kamar mandi. Ana kenapa? Tanya Gara. Ana yang sedang asyik menonton film melihat ke arah Gara. Enggak papa, emang aku kenapa? Barusan teriak loh nah. Oh hehehe, maaf kak, aku kaget ada adegan dibunuhnya itu di film. Haduh, Ana bikin khawatir aja. Udah mandinya? Belum. Ya udah sana mandi dulu kakak. Iya, bikinin kopi ya dengan gulanya jangan terlalu banyak. Baik kak. Gara pun memasuki kamar mandi untuk mandi. Tidak lama berselang Gara mandi ada notifikasi pesan masuk untuk Gara. Ting. Ana melihat ponsel Gara yang berbunyi. Lalu Ana membuka pesan dari ponsel Gara untuk Gara. Gladys Clarissa, sayang jadikan jemput aku. Sayang, kok perempuan ini manggil kakak aku sayang sih? Ucap Ana pelan bicara sendiri. Ting, Gladys kembali mengirimkan pesan kepada Gara. Gladys Clarissa, jangan lama-lama ya sayang, aku sayang kamu muah. Ana terkejut saat membaca pesannya. Mungkinkah Gara berselingkuh di belakangnya dengan perempuan bernama Gladys ini? Ana menaruh ponsel milik Gara kembali ke tempatnya dan Ana keluar kamar untuk membuatkan kopi untuk Gara. Di dapur Ana sedang membuat kopi dan melamun memikirkan hal yang baru saja ia ketahui. Kakak, apa mungkin kakak memang berselingkuh? Tapi kenapa sikap kakak begitu manis, romantis sama aku selama ini? Apa untuk menutupi hubungan perselingkuhan kakak? Batin Ana. Tiba-tiba kedua tangan kekar milik Gara melingkar di pinggang Ana, membuat Ana tersadar dari lamunannya. Kamu kenapa Ana? Tanya Gara langsung. Ana membalikkan tubuhnya menghadap ke Gara. Enggak papa. Kakak mau kemana? Pakaian sudah rapi, tanya Ana. Kakak mau keluar sebentar, ada urusan penting sama klien, ucap Gara. Di hari Minggu, di pagi ini, ucap Ana. Iya sayang, klien kakak itu datang dari luar kota dan baru sampai hari ini, ucap Gara. Sebenarnya aku tahu kakak bohongin aku. Kakak kok setega ini sama aku? Kak, apa selama ini sikap kakak sama aku itu cuma pura-pura? Batin Ana.
Ana kok ngelamun, ucap Gara menarik pinggang Ana mendekat ke tubuhnya. Enggak papa, ya udah sekarang kakak minum kopinya ya, aku buatkan roti selai coklat untuk kakak, ucap Ana. Tiba-tiba Gara mendaratkan bibirnya ke bibir Ana sekilas. Makasih sayangnya kakak, ucap Gara melepaskan tangannya dari pinggang Ana dan meminum kopinya duduk di kursi dapur. Ting, notifikasi pesan masuk untuk Gara. Segera Gara membaca pesannya. Gladys Clarissa, sayang udah otu. Sagara Nalendra, belum sayang sebentar ya. Biar istri aku nggak curiga sama aku. Gladys Clarissa, oke. Sagara Nalendra Red Chat. Ana menghidangkan roti selai coklat untuk Gara. Dengan senang Gara memakannya. Sayang kemungkinan kakak pulang malam, ucap Gara. Iya udah nggak apa-apa, hati-hati nanti pulangnya, ucap Ana. Ya udah kakak berangkat dulu ya sayang. Assalamualaikum, ucap Gara langsung pergi padahal belum sempat Ana mencium tangan suaminya. Gara sekarang menuju rumah Gladys Clarissa, karena mereka hari ini sudah janji akan menghabiskan waktu bersama. Astagfirullah, Gara kok kumat sih sikapnya, malah nyakitin perasaan istri sendiri, gelombang autor. Sayang Gladys, ucap Gara. Iya sayang, ucap Gladys keluar dari rumahnya. Gladys Clarissa adalah gadis cantik, bertubuh ideal, memiliki kulit putih, rambutnya pirang blasteran Indo-Eropa, dan sangat seksi. Sayang kamu cantik banget, ucap Gara tersenyum sumringah. Iya dong, sayang. Yuk jalan, ucap Gladys. Gara dan Gladys sedang berada di dalam mobil sekarang, menuju mall. Sayang makasih ya udah luangin waktu buat aku, istri kamu curiga nggak sama kamu? Tanya Gladys. Sama-sama sayang, enggak kok istri aku nggak curiga, ucap Gara. Akhirnya mereka berdua sampai di mall, mereka berdua turun dari mobil dan memasuki mall. Kamu mau belanja apa sayang? Belanja aja sepuas kamu ya, aku yang bayarin, ucap Gara. Serius sayang? Makasih, ucap Gladys langsung memeluk Gara dari samping. Gara mengecup kening Gladys dan berjalan sambil melingkarkan tangan kirinya ke pinggang Gladys. Gladys memasuki tempat tas-tas mahal. Aku mau beli salah satu tasnya boleh? Tanya Gladys. Boleh sayang, ucap Gara. Dengan senyuman yang mengembang Gladys akhirnya memilih dan mencari salah satu tas yang dia mau. Setelah lama memilih dan mencari tas yang Gladys mau, akhirnya Gladys mendapatkan tasnya dan segera Gara membayarkan tas seharga 25 juta itu untuk Gladys. Gilas tas apaan harga 25 juta wakak. Akhirnya tidak lama setelah mereka di mall, mereka keluar dari mall tidak disadari waktu menunjukkan pukul 12 WIB. Lumayan lama mereka di dalam mall. Mereka memutuskan untuk meninggalkan mall dan menuju cafe tempat mereka berdua suka bertemu dan bertemu pertama kalinya di cafe itu. Setengah jam perjalanan mereka akhirnya sampai di kafe dan turun dari mobil masuk kafe dan duduk untuk memesan makanan. Seneng banget bisa jalan berdua sama kamu, ucap Gladys. Aku juga sayang, ucap Gara. Tidak lama makanan yang mereka pesan sudah datang dan mereka pun makan berdua. Di luar kafe Ana melihat suaminya sedang bersama dengan perempuan lain. Ia sedari tadi Ana mengikuti Gara dan Gladys pergi. Sebenarnya Ana hanya ingin memastikan apakah benar Gara bertemu klien atau berpacaran dengan Gladys. Ternyata benar saja Gara malah pacaran. Setega ini kakak sama aku, kakak bilang suka, sayang aku tapi kok malah giniin aku, kak batin Ana.
Gara yang sedang asyik makan berdua romantis dengan Gladys melihat keluar kaf dan terkejut saat melihat Ana dari kejauhan di luar kaf. "Ana, dia di sini," batin Gara. "Kenapa sayang?" tanya Gladys yang melihat Gara melihat ke arah luar kaf. "Enggak papa sayang, yuk lanjut lagi makanya," ucap Gara menghiraukan Ana. Setelah Ana melihat semuanya, Ana pulang ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 14 WIB. Akhirnya Gladys dan Gara pulang. Gladys dan Gara pulang ke rumah Gladys di mana Gara akan bersantai di sana. Jakarta hari Minggu padat, jalanan macet, cuaca panas membuat Gara dan Gladys semakin lama di dalam mobil. "Aduh gerah banget sih," ucap Gladys. Gara tersenyum mengelus pipi kekasih gelapnya itu. "Sabar ya sayang," ucap Gara. "Iya sayang," ucap Gladys. Setelah 3 jam di perjalanan, waktu menunjukkan pukul 17 WIB sore. Akhirnya sepasang kekasih itu sampai di rumah dan bersantai di sofa. Ting! Notifikasi pesan masuk untuk Gara dari Ana. "Anastasia Az-Zahra. Assalamualaikum kak, boleh nggak hari ini aja kakak pulang, jangan terlalu malam." Gara membaca pesan dari Ana dan membalasnya. "Sagara Nalendra." "Iya sayang." Anastasia Az-Zahra red chat. "Siapa yang chat?" tanya Gladys. "Istri aku nyuruh pulang jangan terlalu malam," ucap Gara yang mengantuk dan mulai memejamkan matanya dan tidur di sofa. Gladys melihat Gara yang sepertinya tertidur pulas. Gladys mengambil kesempatan untuk membuat pertikaian antara Gara dan Ana. Gladys memotret dirinya di samping Gara dengan sangat romantis dan langsung mengirimkan fotonya ke no ponsel Ana yang Gladys dapat dari Gara. Ting! Notifikasi pesan masuk. 085 **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 *
Iya. Ana melihat pesan dari No tidak dikenal, ternyata Gladys yang mengirimkan pesan dan foto dirinya bersama suaminya. Ana mulai menangis sedih melihat foto yang dikirimkan Gladys. Waktu menunjukkan pukul 20 malam, Gara pulang ke rumah dan memasuki kamar dan melihat Ana yang duduk di samping ranjang dengan melamun, mata sembab abis menangis. "Kamu kenapa sayang?" tanya Gara duduk di samping istrinya dan memeluknya. "Apa ada yang jahatin kamu sayang?" tanya Gara sambil mencium kening istrinya. Ana menunjukkan foto Gladys bersama dengan Gara saat Gara tidur. Gara melihatnya terkejut. "Kakak bisa jelasin Ana," ucap Gara. "Jelaskan apa?" "Bahwa sebenarnya kalian memang memiliki hubungan," ucap Ana melihat ke arah Gara. Gara terdiam 1000 bahasa saat Ana mengatakan apa yang memang sebenarnya terjadi. "Kok kakak setega ini sama aku? Perlakuan baik kakak, perlakuan romantis kakak ke aku selama ini apa? Apa untuk menutupi hubungan antara kakak dan Gladys?" tanya Ana meneteskan air matanya. Gara menatap mata Ana yang dipenuhi kekecewaan kepadanya untuk kedua kalinya Gara melakukan kesalahan. "Kakak, aku kecewa banget sama kakak. Aku ini istri kakak loh yang seharusnya kakak jaga perasaannya," ucap Ana sambil tersenyum tipis di balik cadarnya dan menghapus air matanya. Gara diam hanya melihat Ana di hadapan yang disakiti perasaannya oleh dirinya sendiri. "Mau makan malam? Atau sudah makan bersama Gladys?" tanya Ana tersenyum tipis di balik cadarnya melihat ke arah Gara. "Ana kakak sungguh minta maaf sama kamu, kakak tahu kakak salah Ana," ucap Gara. Ana tersenyum tipis di balik cadarnya dan berdiri dari duduknya untuk keluar kamar.
Sungguh dirinya tidak berdaya di hadapan Gara karena ulahnya Ana kembali terluka. Saat Ana beranjak pergi, Gara langsung menarik tangan Ana hingga membuat Ana terduduk di pangkuan Gara. Kakak minta maaf, jujur saja kakak tidak bisa jika tidak tergoda dengan Gladys. Dia cantik, seksi, siapapun laki-laki pasti akan tergoda dengan Gladys. Ana, ucap Gara. Masih bisa membela diri. Kakak tega banget ngomong gitu di depan aku ini istri kakak. Hargai aku, ucap Ana. Gara terdiam 1000 bahasa dan Ana langsung meninggalkan Gara di dalam kamar. Astaga Tuhan, kenapa bisa jadi begini? Astaga, aku kembali menyakiti perasaan istri aku sendiri, batin Gara. Ana, ucap Gara menuruni tangga sambil tergesa-gesa. Ana mendengar Gara memanggilnya dan menghampirinya. Bersambung.